Pernah ngasih ngerasa aneh, IHSG ijo royo-royo, tapi saham kita kok diam aja? Emang benar ya kalau IHSG naik semua saham pasti ikutan? Nah, ayo kita kupas tuntas misteri ini. Pasti sering banget kan kita lihat di berita, IHSG meroket. Pas kita buka aplikasi trading, portofolio kita malah merah membara. Bikin pusing, bikin frustrasi, iya kan? Well, jawabannya itu sebenarnya simple banget. Nggak semua saham itu dapat undangan ke pestanya IHSG. Ada semacam mekanisme di belakang layar yang bikin begini. Dan ini yang jarang orang sadar. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan utamanya nih. Kenapa sih banyak yang mikir kalau IHSG hijau, otomatis semua saham ikutan terbang? Mari kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. IHSG itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja IHSG itu rapornya pasar saham kita. Jadi kalau rapornya hijau, artinya pasar lagi bagus. Kalau merah ya sebaliknya. Nah, ini dia kuncinya. Angka IHSG itu bukan rata-rata biasa. Ini tuh namanya rata-rata tertimbang. Apaan tuh? Gini deh, bayangin di kelas, ada murid yang nilainya punya bobot lebih gede daripada yang lain. Nah, di pasar saham juga gitu. Ada saham-saham anak emas yang suaranya lebih didengar. Terus, siapa dong anak emas ini? Siapa sebenarnya mesin penggerak utama di pasar saham kita? Yuk kita kenalan sama mereka. Nah, ini ada rumusnya ya, tapi udah nggak usah dipusingin. Intinya tuh cuma satu. Semakin besar nilai pasar sebuah perusahaan, semakin kuat juga pengaruhnya buat narik IHSG naik atau nurunin IHSG. Simple kan? Para raksasa inilah yang sering kita sebut saham big caps. Atau kerennya, market movers. Mereka ini ibarat lokomotif kereta. Kalau lokomotifnya jalan kencang, ya gerbong IHSG-nya jadi kelihatan ikut kencang juga. Contohnya siapa aja? Wah, ini sih pasti kamu kenal semua. Ada BBCA, BBRI, BMRI, sampai TLKM. Percaya nggak? Kadang-kadang cuma beberapa saham ini aja yang naik. Itu udah cukup banget buat bikin IHSG kelihatan hijau terang benderang. Terus gimana cara kerjanya? Gini, waktu para investor kakap, entah itu dari luar negeri atau institusi besar, masuk ke pasar kita, mereka itu carinya saham yang aman dan gampang dijual beli. Ya, larinya ke big caps ini. Mereka borong, harganya naik, dan boom, IHSG langsung keangkat. Oke, itu tadi sisi matematisnya. Tapi ada satu lagi nih faktor yang seringkali lebih kuat dari angka-angka, yaitu psikologi kita sebagai manusia. Ini dia yang namanya herding behavior, atau kalau bahasa kita sehari-hari ya, perilaku ikut-ikutan. Lihat temen beli sesuatu, kita jadi pengen. Lihat saham A lagi naik daun, wih langsung gatel pengen ikutan beli tanpa mikir panjang. Bener kan? Dan pemicunya apa? Ya, FOMO, fear of missing out. Rasa takut ketinggalan pesta. Waktu IHSG hijau terus berhari-hari, rasanya tuh ada tekanan. Wah, gue harus masuk sekarang, nanti keburu harganya terbang. Akhirnya, beli saham tanpa analisis mendalam. Nah, dari sini kita bisa bedain ada dua jenis kenaikan pasar. Pertama, ada yang namanya rally kuat. Ini pesta beneran, ratusan saham ikutan naik, semua happy. Nah, yang kedua ini yang sering jadi jebakan, namanya rally sempit. Kelihatannya IHSG naik, padahal yang narik cuma segelintir big caps itu tadi. Saham-saham lain, diam atau malah turun. Nah, inilah dia jawaban dari pertanyaan di awal. Kenapa IHSG hijau, tapi portofolio kita boncos? Oke, sekarang kita udah tahu penyakitnya. Terus, solusinya gimana buat kita sebagai investor? Gimana caranya kita bisa lebih pinter baca pasar? Oke, ini rangkuman penting yang wajib kamu ingat. Pertama, pergerakan IHSG itu dikuasai sama segelintir saham raksasa. Kedua, IHSG hijau nggak selalu berarti semua saham lagi sehat walafiat. Ketiga, hati-hati sama jebakan psikologis kayak FOMO dan ikut-ikutan. Dan yang paling penting, keempat, selalu cek kualitas kenaikan IHSG. Ini naiknya rame-rame atau cuma ditarik sama the big boys aja. Jadi, kesimpulan besarnya adalah, anggap IHSG itu sebagai penunjuk arah angin, bukan sebagai GPS yang harus kamu ikutin titik per titik. Pada akhirnya, yang paling penting itu adalah kesehatan fundamental dari saham yang kamu pilih dan kamu pegang sendiri. Nah, sekarang aku mau dengar pendapat kamu. Buat kamu pribadi, lebih penting mana sih? Ngikutin tren IHSG yang lagi naik, atau tetap fokus sama kesehatan fundamental perusahaan pilihanmu? Coba deh tumpahin unek-unek kamu di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget sama jawaban kalian.